pendengaran yang baik itu ada penyerahan hidup kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, aduh udah lama jadi orang Kristen, nggak ada penyerahan kepada Tuhan. Hidup lama nggak pernah berubah. Bagaimana saudaraku dipenuhi dengan Roh Kudus dengan mendengar? Itu sama dengan tadi. Dengar, mengerti tidak? Atau dengar, udah dimakan burung. Atau dengar, tidak bertindak. Dengar, tidak ada penyerahan. Di dalam jemaat pun itu sampai mati saudaraku. Umurnya berapa? Kalau 70 mati. Nggak ada apa-apanya. Tapi biar kita masih baru dengar firman, kalau langsung ada pengertian dan ada penyerahan saat kita mendengarkan firman, bisa langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, jadi kita ini mendengar dengan baik, serius, dan hati ini ada penyerahan bagai tanah liat yang selalu siap dibentuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang kita rindukan, sebagaimana kita nyanyi, hari demi hari semakin bertambah anugerah Tuhan bagi kita, dan anugerah khusus hari kedatangan Tuhan itu dari pendengaran kita yang baik. Saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua, bagi saudara-saudara juga yang mengikuti jalannya ibadah ini, ya dimana saja pun berada, yang bisa tersambung dengan internet. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi kitab Roma kita akan membaca pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Ada perikopnya, ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara-saudaraku, di masa yang ketiga, itu akhir zaman, itu masa waktu Roh Kudus bekerja. Inilah kita sekarang di zamannya Roh Kudus, mulai dari
pencurahan Roh Kudus sampai kita nanti dipertemukan dengan Yesus yang datang pada kali yang kedua. Maka saudara-saudaraku, pendengaran kita harus hari demi hari mengalami dipertajam. Karena dari pendengaran yang baik tercurah berkat-berkat Tuhan. Dari pendengaran yang baik, saudara-saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua kali juga di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6, orang yang keberkatan adalah mereka yang memiliki pendengaran yang tajam. Pendengaran yang tajam. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-26 atau ayat yang ke-6, maaf. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Jadi di sini dibutuhkan pendengaran yang baik dan yang dilanjutkan dengan gerak tindakan. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi sesudah ada pendengaran, maka harus terjadi tindakan. Itulah kehidupan yang bisa diberkati, dan itulah kehidupan yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya hari demi hari pendengaran kita supaya semakin dibarui. Pendengaran yang baik itu tadi harus dilanjutkan satu tindakan, bertindak. Karena kalau tidak, masih kelihatan beribadah, masih kelihatan sebagai ada di dalam jemaat Tuhan, tapi sebenarnya sudah di luar berkat, bahkan sudah masuk kepada kutuk. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita mau baca dulu Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6, saya akan baca bagi kita mulai ayat 8. Lalu aku mendengar suara. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggap jangan. Ini saudara-saudaraku, sudah mendengar, sudah melihat, tapi
mendengar, tidak bertindak, tidak mengerti, dan nanti biar dia di dalam terus mendengar, terus melihat dan melihat, tapi tanpa ada tindakan. Itu sebabnya sudah terkutuk, masih di tengah-tengah jemaat Tuhan, masih di tengah-tengah ibadah. Ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar. Ini pendengaran yang baik. Dan buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Jadi tidak mendengar pendengaran yang baik, dan mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi tidak ada pendengaran yang baik yang bertindak kepada pertobatan, yang bertindak mempersiapkan persiapan dari mempelai itu, tidak bertumbuh mengasihi Tuhan. Ini saudara-saudaraku belum dalam penghukuman yang terakhir, tapi masih di dalam jemaat. Ini sudah terhukum, saudaraku. Itu sebabnya kita ini, semua umat Tuhan di seluruh bumi ini, mendengar, harus bertindak kepada berubah dari hidup lama semakin baik, berubah dari memperhatikan dunia semakin memperhatikan Tuhan, mengasihi Tuhan, berubah dari kesibukan dunia menjadi sibuk dalam mempersiapkan diri bagi hari kedatangan Tuhan. Ini pendengaran yang baik, saudara-saudaraku, sehingga kita nanti masuk dalam pendengaran yang baik. 5 anak darah yang pintar. Setelah mereka mendengar, mereka bangun, ada tindakan, dan mereka bangun mempersiapkan dengan limpah. Inilah saudara-saudaraku, seperti nyanyian kita tadi, tiap hari kita semakin berkat bertambah, rohani yang semakin bertambah, kasih yang semakin bertambah, pelayanan yang semakin indah, rohaninya semakin indah, saudaraku. Di hadapan Tuhan juga Tuhan semakin cinta kepada kita. Haleluya, saudaraku. Biar Tuhan semakin cinta kepada kita. Harus ini, harus terjadi. Sekarang ini banyak orang belum sampai memperhatikan ke situ. Sekarang ini perhatian orang bukan mempersiapkan pada kedatangan Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi pendengaran yang tajam, di mana ada berkat, nah, di mana ada kesembuhan, di mana ada mujizat, itu tidak salah, saudara-saudaraku. Tapi sungguh semuanya itu bukan untuk kita cari. Yang kita cari adalah kerajaan surga. Makanan, minuman, kesembuhan, kesehatan, semua berkat-berkat itu adalah tambahan. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi sekarang banyak gereja ini yang terutama mujizat, kesembuhan. Kalau ada dipakai Tuhan, seperti ada yang di Kalimantan itu, orang dari mana-mana datang, ongkosnya berapa? Iya, hanya ingin sembuh. Sama dengan orang ingin sembuh, berobat. Ada yang ke Jerman berobat, mulai dari dekat dulu ke Pineng,
Malaysia, baru ke Jerman, ke Amerika. Nah ini saudaraku, ongkosnya berapa aja, waktunya lagi. Ya inilah saudaraku, dari Tuhan semua itu kita butuhkan, tapi itu hanya tambahan. Yang kita cari dengan sungguh adalah kerajaan surga serta dengan kebenarannya. Yang lain akan ditambahkan kepada kita. Pasti Tuhan menggenapi dan semua semakin ditambahkan kepada kita. Ini saudaraku. Jadi pendengaran yang baik itu harus sampai ada gerakan bertindak. Nah, semakin mengasihi Tuhan semakin nyata, semakin hidup berrohani semakin baik, semakin ada urapan Roh Kudus dalam segala kehidupan. Ini saudara-saudaraku, dan firman itu kita mengerti dan kita lakukan. Ya, jadi kalau kita menyanyi, ku lakukan firman-Mu, apa tuh? Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini saudara-saudaraku, jadi dalam pendengaran dilanjutkan dengan gerakan, tindakan, gerakan rohani, sampai kita nanti tidak bercacat celah. Ini pendengaran yang baik. Sering sekali saudaraku, pendengaran yang di dalam kutu, pendengaran yang di dalam kutu. Yesaya 6 tadi ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh. Nah ini kelihatannya sungguh-sungguh, kelihatannya itu, tapi mengerti jangan. Nah saudaraku, tadinya biarpun mengerti, tapi itu langsung dimakan burung, itu langsung lupa. Jadi orang yang pintar jangan pikir pintar benar, kalau enggak sampai pelaku itu tetap bodoh. Tapi kalau sudah jadi pelaku, enggak boleh dibilang bodoh, itu orang pintar. Tapi kalau belum jadi pelaku, biar dia bilang hafal semua Alkitab, bisa semua, dia mengucapkan. Tapi kalau dia tidak pelaku, tetap bodoh, karena dia golongan 5 anak darah yang bodoh. Tidak ada perlakuan, tidak ada tindakan. Jadi orang yang pintar itu harus sampai ada tindakan yang baik. Ini saudara-saudaraku, biar ini mulai semakin ada dalam kita. Saudara-saudaraku, pendengaran yang baik itu sama dengan penabur, ditabur benih, tapi benih yang baik disusupi dengan lalang, saudara-saudaraku. Dan kadang-kala benih yang baik ini dimatikan dengan apa? Semak duri. Nah ini satu. Dimatikan juga dengan lalang.
Ini saudaraku. Jadi itu bukan benih yang tumbuh dengan baik. Jadi digencet sama tumbuhnya semak duri, digencet juga dengan lalang, saudara-saudaraku. Nah, jadi biarpun orang itu mendengar sampai hafal, tapi perkembangannya dan berbuahnya itu yang menentukan. Karena yang sangat terberkati itu yang berbuah 100, yang kedua 60, yang terakhir 30. Nah, mungkin kita susah 100%, ya 60. Mungkin juga karena segala sesuatu minimal 30% harus sudah, atau berbuat 30 lah ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi tindakannya itu juga mati. Bisa saja lalang yang ada pada dia itu roh-roh jahat yang belum mau dia buang. Bisa saja itu perkembangan dunia yang lebih diutamakan. Bisa. Lalang sama semak duri itu bisa juga karena dia lebih menyenangi perkara-perkara di luar mengasihi Tuhan. Ini bisa juga, saudaraku. Jadi mematikan benih yang baik itu. Jadi benih yang baik itu adalah yang mendengar dan bertumbuh. Jadi pendengaran dan pertumbuhan itu mati, sehingga biarpun dia di dalam kelihatannya masih beribadah, tapi sudah masuk di dalam kutuk, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sudah lihat di sini tadi, buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup. Jadi kalau mendengar itu nggak tahu kemana hatinya, itu tertutup juga, saudara-saudaraku. Makanya kita kalau ya belajar ya, selalu pendengaran kita dipertajam. Ini saudara-saudaraku, kalau pendengaran kita sudah tajam, iman kita ini luar biasa, saudaraku. Iman yang dipakai Tuhan, iman yang melihat mujizat, sampai iman yang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-18, adakah iman di bumi? Itu iman yang sudah meningkat. Ini saudaraku. Dan itu diawali pendengaran yang baik. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, di dalam Roma 10 tadi ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau dalam Lukas pasal yang ke-18 itu, kalau kita baca di sini, saya akan bacakan bagi kita sebentar. Lukas pasal 18 saya bacakan bagi kita
ayat yang ke-78. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, kita mau baca dulu bersama-sama ya, 1, 2, 3. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini iman yang bertalu-talu, iman yang dari pendengaran firman yang baik menjadi iman, bukan mengadakan mujizat saja, bukan untuk mengklaim berkat Tuhan, tapi iman untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu inti dari iman, itu puncak dari iman, saudara-saudaraku. Kesana kita Tuhan akan bawa. Saudara-saudaraku, kalau kita memiliki pendengaran yang baik, saat sekarang ini kita semua harus bisa merasakan, kita bisa ngetes pendengaran kita ini pendengaran yang baik atau tidak. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, saya mau mengajak kita memperhatikan saya baca mulai 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, ini Petrus itu sedang berkhotbah. Di mana dia berkhotbah? Di rumah Kornelius. Ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, jadi Petrus sedang berkata, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Yang mendengar pemberitaan itu. Jadi pendengaran yang baik itu bisa sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Nggak usah minta. Dalam pendengaran yang baik, yang benar, bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini bukan dipelajari. Ada sekarang belajar kepenuhan Roh Kudus. Benar, belajar kepenuhan Roh Kudus. Kalau pelajarannya ya bukan tiru aku, ikut aku, sikap proses, gitu, bukan, saudaraku. Langsung nanti roh itu memberikan lidah kita ini berbahasa roh. Bukan ikut aku, bukan diajari, katakan begini, dah harus. Dan kalau disebut ikut aku, jangan mau, katakan begini, jangan mau, karena Roh Kudus itu orang mengucapkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan ikut aku, bukan pendeta yang ngomong ikut, bukan, harus Roh Kudus. Mengapa bisa demikian? Ini adalah mendengar dengan sangat baik. Dan di dalam hal itu dia bagaikan tanah yang baik, tanah liat yang tercipta. Ada kadang orang ngomong Paula, bahasa Batak Paula suibibi, dan ini bahasa Indonesia pura-pura tidak dengar, atau hatinya berpikiran kemana-mana. Ini saudara-saudaraku harus biasakan tajam mendengar. Sampai bunyi apapun nanti kita harus bisa tahu. Apalagi kepada firman Tuhan.
Di dalam hal itu Roh Kudus bisa turun. Itu pembuktian pendengaran sudah bagus. Ini saudaraku, dalam mendengar bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam mendengarkan firman Tuhan, bagaimana itu boleh terjadi? Kalau kita bagaikan tanah liat siap dibentuk. Apa membentuk kita? Ya firman Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus, langsung dia masuk menyatu, di mix saudara-saudaraku, ya, disatukan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pendengaran yang baik itu bisa. Jadi pendengaran yang baik itu ada penyerahan hidup kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku, aduh, udah lama jadi orang Kristen, nggak ada penyerahan kepada Tuhan. Hidup lama nggak pernah berubah. Bagaimana saudaraku dipenuhi dengan Roh Kudus dengan mendengar? Itu sama dengan tadi. Dengar, mengerti tidak? Atau dengar, udah dimakan burung. Atau dengar, tidak bertindak. Dengar, tidak ada penyerahan. Di dalam jemaat pun itu sampai mati saudaraku. Umurnya berapa? Kalau 70 mati. Nggak ada apa-apanya. Tapi biar kita masih baru dengar firman, kalau langsung ada pengertian dan ada penyerahan saat kita mendengarkan firman, bisa langsung dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini mendengar dengan baik, serius, dan hati ini ada penyerahan bagai tanah liat yang selalu siap dibentuk. Ya, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, itulah hidupku di tanganmu. Ku akan turut kehendakmu, pada sesuai dan ku mau selalu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Saya rindu kita semua begini, tapi Tuhan lagi paling rindu supaya kita begitu. Haleluya. Jadi di dalam mendengar harus ada bagaikan tanah liat, harus ada penyerahan. Ya, langsung mudah itu Roh Kudus itu masuk. Tapi kalau hati kita belum bisa seperti itu, berdoa, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, sampai dia bosan sendiri. Jadi berdoa itu malah berat bagi dia. Enggak suka. Begitu saudara. Tapi kalau ada penyerahan saudara-saudaraku, mix kita dan dosa sudah terbuang, kita dikuduskan, ada penyerahan, ada bagaikan tanah liat, Roh Kudus masuk, bertambah berkat. Hari demi hari bertambah indah, hari demi hari semakin diberkati oleh Tuhan. Harus ini, bukan hari demi hari makin keras. Kalau udah keras semua, keras hati, keras tengkuk, gitu ya. Tapi kita semua bagaikan tanah liat, siap dibentuk, ya. Jadi hanya dengar firman Tuhan itu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turun Roh Kudus di atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi
Jadi kalau kita semakin dipertajam pendengaran, selalu ada penyerahan, selalu siap dibentuk, Roh Kudus turun. Dan kita sudah mendengar beberapa kali Roh Kudus itu akan membawa kita sampai bertemu dengan Yesus. Dan Roh Kudus itu akan membuka perkara-perkara yang tidak ada tertulis, sehingga kita tidak akan salah. Pasti bertemu dengan Yesus mempelai surga itu. Seperti Ribka itu adalah rajamu. Nanti kita ketemu dengan Yesus mempelai surga, saudara-saudaraku. Rasul pasal yang kedua, untuk kita lebih memperhatikan pendengaran yang sangat baik, menjadikan sangat diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-37, Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ini hati yang baik ini, saudaraku. Kalau hati yang keras, pembuktiannya wah kayak mau khotbah apapun dia enggak bergeming, enggak peduli. Awalnya enggak bergeming, tabiatnya disuruh berdamai. Oh, nanti ketemu di Tanah Abang aja juga berani. Tahu ketemu di Tanah Abang, bertemu di Tanah Rara. Tahu bertemu di Tanah Rara. Kalau sudah sama-sama di kuburan, tapi itu pun enggak saling ngomongan lagi. Karena orang mati boleh ngomong enggak? Enggak bisa, saudaraku. Kecuali kalau rohnya nanti ada di mana? Di alam maut. Itu pun nanti kalau dia belum pelaku firman, apa yang ada ngomong di situ? Pasti teriakan. Tua atau apa? Dia bilang karena masih di alam maut ya. Jadi dia lihat Abraham dan Lazarus ada di mana? Di Firdaus. Oh, dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Ngapain? Untuk mencelupkan jarinya dan meneteskan ke lidahnya dia. Itu saja, saudara-saudaraku. Oh, dulu dia nggak mau dengar, banyak penginjil, banyak firman Tuhan, nggak mau dengar, terlambat. Kamu dulu cuma senang-senang itu saja yang kamu pikirin, nggak pernah terbuka hatimu kepada firman. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang ada hanya teriakan penyesalan. Nah, dan khotbah yang terlambat. Kenapa khotbah yang terlambat? Ya, dia dari sana ingin supaya saudaranya selamat. Ada saudara-saudaraku. Ya, kamu nggak bisa lagi. Dari situ pun nggak bisa ke tempat yang hidup. Ya, di sana ada Alkitab, Kitab Musa, itu Taurat. Kalau Alkitab sudah ada perjanjian baru, penebusan dari Yesus Kristus. Jadi kitab nabi-nabi itu aja, nggak ada yang lain. Kalau dari sini nggak bisa. Jadi sudah terlambat, saudara-saudaraku. Kasih yang terlambat, khotbah yang terlambat, dan firman disampaikan oleh orang yang terlambat, nggak ada artinya. Tapi kita belum terlambat saat ini. Makanya kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, miliki pendengaran yang baik. Dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini sangat baik, saudaraku. Ini sangat baik. Dan ini bagi pengkhotbah ini,
Ini hadiah paling besar ini. Karena kadang-kadang pengkhotbah itu, biar khotbah itu ada banyak orang malah marah-marah. Padahal supaya terjadi perubahan, hidup lama dikubur, orang yang belum mau, saudaraku, itu bisa marah-marah itu. Nah, nanti dia bilang, "Wallah, pendeta kesucian itu." Nah, bisa begitu, saudara. Tapi kalau ini, apa yang kami perbuat? Ini namanya sudah ada kepasrahan. Dan orang yang begini ini, saudaraku, kalau dibilangin nggak susah lagi, nggak bakal ada lagi perlawanan. Orang dia sudah tanya, apa yang kami harus perbuat? Jadi itu udah bagai tanah liat yang siap dibentuk. Ini sangat baik, saudaraku. Dan inilah gereja mula-mula. Dan inilah hasil dari pencurahan Roh Kudus. Dan inilah hasil menjadi gereja mula-mula. Pertama adalah sekitar 3.000 orang. Dan selanjutnya nanti ada lagi bertambah dengan banyak-banyak. Sehingga dengan demikian Rasul Petrus mudah sekali, bertobatlah. Banyak orang membantah, saudaraku. Ya, paling tidak memperlama dulu. Janganlah sekarang. Biasanya muda-muda juga kayak begitu. Nantilah kalau udah agak setengah abad. Atau nantilah sudah tuh. Kalau lagi muda-mudi, ya udah bersenang-senang lah, jangan diganggu dah. Gitu, saudaraku. Tapi kalau dalam hal ini semua saudara-saudaraku, kalau disebut bertobat, ya udah bertobat. Nggak ada yang susah-susah lagi. Karena mereka sudah ada bagaikan tanah liat yang siap dibentuk. Dia tinggal pasrah saja, saudaraku. Jadi gampang, bertobatlah, ya udah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu. Ya, jadi itu makanya tadi pendengaran yang baik berubah dari yang lama, memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan dalam nama Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada lagi karunia Roh Kudus itu, saudara-saudaraku, supaya membawa kita kepada segala kebenaran. Kebenaran itu sendiri adalah Yesus. Jadi nanti intinya itu Roh Kudus itu pasti mempertemukan kita dengan Yesus mempelai surga. Ini, saudaraku, itu sebabnya mari kita mau buka hati buat Roh Kudus.